sebagai bentuk perhatian baik kita karena kita ngundang kamu, kita sudah again. Kemarin sehari setelah ketok palu. Sekarang mau ngomongin apa lagi, Bu? Sekarang pernikahan. Pernikahan bukan saya, Bu, yang pasti. Aduh ya. Kayaknya Padahal kita belum pancing loh. Belum pancing ya. Tapi kan mulut saya kan banyak makan pedas. Iya. Mulut saya banyak makan cabai. Makanya kita ngundang ibu ini ke sini karena mulutnya lumayan pedas loh. Dan memang sudah kita siapkan untuk menyalurkannya. Tuh, ya. Jadi kalau abis kan selama ini kayaknya kamu tuh gonggong tapi nggak ada penyaluran ya kan? Biar gonggong. Gonggong memendam emosi sendiri gitu kan nggak enak. Mendingan disalurkan sekalian olahraga gitu, Tes ya. Nanti akan ada momennya. Ayo silakan duduk, Tessa. Tessa, memang benar apa yang kamu bilang kalau kamu udah pernah keada-ada aja waktu itu sehari sesudah ketok palu. Betul. Tetapi kalau sama aku tuh aku belum tahu dan bertukar cerita loh sama kamu. Nah, ngomong aja deh nih, Madam. Kalau Ayu kan dulu udah nih. Udah. Malah dia emosi, Bu. Emosi? Iya, dia ikut emosi sama saya. Oke. Gara-gara yang ngomongnya sama nasibnya ya. Cuman dia juga masih baru-baru. Sekarang nggak tahu. Udah lupa ya, Bu ya? Oh, saya mah udah lupa dari dulu. Udah lupa ya? Saya lagi hamil juga saya udah lupa semua. Udah lupa semuanya. Kalau buat kejadiannya lupa, tapi buat ngomong sama TV ceritanya tetap ingat. Ya kan, Bu? Tetap ingat karena kita real apa adanya. Nah, itu dia yang saya omongin sekarang. Nah, ini juga kamu juga apa adanya. Iya. Kalau gitu secara jujur aku pengen tahu secara apa adanya apa yang lo rasa hari ini. Santai. Woles ya kan? Nggak ada apa-apa, semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar, kehidupannya juga biasa aja, pekerjaannya berjalan dengan baik dan lancar, nggak ada masalah apapun. Gitu. Untuk bisa sampai dirasa hari ini woles, santai, prosesnya apakah dari pertama kali tahu dan menggugat cerai itu langsung woles atau pasti masih emosi dong awalnya? Dari sebelum masukin gugatan itu udah santai. Oke. Sudah santai karena memang maaf Mas, lagi syuting kalau mau. Ya, hargain tamu loh. Hargain tamu. Nih ya. Ibu guru marah. Ini kadang kalau kru-kru ini kan suka kampung kalau ngeliat artis langsung pada berisik. Iya. Ayo, dia nggak tahu mentang-mentang Tessa woles dia nggak tahu bapaknya dia preman loh. Nah, lo jangan berisik. Boleh ngomongin bapaknya lo. Gini. Gue pikir ngomongin dia. Lu. Oh, gue. Sekarang balik ngomongin lo lagi, Tess. Kenapa lagi ngomongin gue? Oke, sekarang sudah woles, sudah santai. Iya. Oke, mungkin boleh cerita sedikit untuk bisa sampai di taraf santai sekarang ini. Tadi Tessa lagi cerita apa yang lo lalui. Ya, jadi kan sebelum masukin gugatan itu memang sudah siap untuk berpisah gitu loh. Karena kita juga udah bikin kesepakatan di depan pengacara kita. Dengan adanya kesepakatan itu memang kita juga sudah setuju dan satu kata lah istilahnya bahwa kita akan lanjutkan untuk keperpisahan gitu. Jadi memang benar-benar siap. Oke, gitu. jadi begitu ketok palu sudah bercerai, lega. Lega bingit. Bingit, Bu. Ibu gimana, Bu? Kalau saya mah jadi nanya saya lagi. Ketika sudah cerai, lega. Iya. Kata apa yang akan Tapi emang kita duduknya emang jauh-jauhan gini harus ya? Jauh-jauhan. Soalnya kalau deket-deketan, coba deket-deketan. Nggak emosi kok. Saya saat ini nggak emosi kok. Tenang. Kalau deket-deketan berasa ngobrol di bajai, Boy. Karena kita studio gede banget. Keren deh. Balik ke formasi awal. Kita langsung to the point, Adem. Saya pengen nanya. Kenapa? Itu tumben nanya. Biasanya marah-marah, Bu. Gimana perasaan Teteh pada saat mendengar Sandi ingin menikah? Saya nggak kaget, Bu. Saya nggak kaget kalau ternyata Sandi itu saat ini sudah mau menikah. Karena memang yang saya tahu Sandi itu orang yang tidak bisa hidup sendiri. Oh gitu? Ya, dia itu sangat-sangat tidak bisa mandiri orangnya. Jadi segala sesuatunya harus dilayani. Dia nggak pernah melayani. Nah, ngerti ya maksud saya, Bu ya? Ya? Maaf, boleh minta tolong samsaknya dipindahin.
Jadi memang dia itu Butuh pendamping. butuh pendamping. Nah, Tidak bisa hidup sendiri ya. dan belum tentu juga satu orang. Sama saya aja waktu itu udah banyak Bu pendampingnya, ya kan? Waktu sama ibu aja Udah satu banyak. kurang ya. Satu kurang, Oh, ya kan? oke. Apalagi sekarang dia kan Oh. dalam kondisi single. Iya, Ya kan, betul. single fighter. Kenapa Bu melihatin saya kayaknya penuh makna? Saya ngamatin kata-kata ibu. Kayak lagi ngaca ya? Iya. Nggak, lagi ngamatin aja Pak. Oh, lagi ngamatin. Biar ngerti gitu. Oh, iya, bener-bener. iya. Nah, terus Tes, Kalau nggak ngerti di bawah sini ada teksnya. Bu. jadi lu, kamu udah nggak kaget kalau Sandi akan menikah? Betul. Dan ya kalau orangnya yang dia cari yang seperti sekarang memang ya harusnya sih memang yang kayak begitu ya, karena memang sekarang Sandi kondisinya seperti itu gitu. Oke. Cuma masalahnya yang saya sayangkan, Sandi mencari istri yang baik-baik, yang soleha. Nah, Sandinya sendiri bagaimana? Mungkin masih banyak orang yang belum tahu. Itu aja. Oke, oh calon istrinya mungkin baik soleha. Lah Sandinya sendiri gimana? Mungkin nggak banyak orang yang tahu. Lah siapa lagi yang tahu Sandi selain orang yang mungkin sudah pernah bersama Pernah dengan hidup Sandi bersama. selama 8 8 tahun. tahun. Nah, saya coba sini ya. Nah, Kita berdiri di samping sini. Gua akan minta lo menggambarkan dengan satu gerakan. Katanya nanti. Dengan satu gerakan pernikahan 8 tahun sama Sandi rasanya kayak apa? Coba digambarkan ke sini. 8 tahun. 8 tahun. Ayo tes. 1, 2, 3. Jangan kemana-mana, tetapi ada aja. Terima kasih masih setia bersama kami. Kembali lagi di Ada-Ada Aja. Aku mau komplain sama Fortuan. Kenapa? Lagunya apa tadi? Putus lagi. Putus lagi Siapa yang cintaku. putus sama Ini udah nggak putus. Ini udah. Oh, untuk Ayu. Apaan? Apaan lu? Apaan? Untuk Ayu. Pacaran juga enggak lo, putus lo. Oh, jadi sekalian klarifikasi tuh Ayu, pacaran juga enggak, maksudnya lagi nggak ada pacar, lagi nggak ada pacar, lagi nggak ada pacar. Ada. Itu Ayu. Kalau Tessa, Kalau saya kenapa? oh, yang itu nanti aja Oh, iya, nanti dijawabnya. aja, ya, nanti. Tessa, Putus. nyambung obrolan yang tadi supaya nggak penasaran terus jadi jerawat gitu ya. Pasti kan? Lucu loh ini dia panjangin sekarang loh. Lah, Bisa ya? yuk. Dari dulu, Bu. Dari dulu dia lucu. Bisa loh, enggak dulu. Ya kalau gue lucu, lu kenapa gak kawin sama gue aja? Yang itu lebih lucu. Ini pertanyaannya sama. Gue dulu. Banget, nyambernya anak apa kaunang, Kalau apalagi. gue nikah sama dia kan kita berebutan daster ya, Bu ya. Minimal kalau lo kawin sama gue, lo gak akan ditinggal. Nah, Gue yang ninggal lo. Ini udah 2 kali ada yang Iya. ngomong kayak gini. Iya, iya. Kemarin waktu Ria Irawan dia nanya, ngomong gitu juga. lo kenapa nggak nanam sperma? Boleh kan? Iya, boleh baca biologis, ada baca sesuatu yang biologis. belum tersalurkan. Terus dia. sekarang Oh, gini iya. lagi Gua sama mau balik lo pada kenapa tadi. nggak nikah sama gue? Ada ini kayaknya lagi pengen banget nih. Kebelin ya lo. Duduk, Tessa tengah. Ayo kembali ke formasi awal. Kembali ke Tessa obrolannya, jangan mengenai aku. Tessa, 8 tahun menikah. Ya. Memasuki tahun keberapa sih gunjang-ganjing atau masalah itu mulai ada? Masalah pribadi dalam rumah tangga. Mm-mm. Ya. Oh, tahun kedua. Tahun kedua udah punya masalah. Udah. Tapi 8 tahun Udah enggak, bersama- udah Udah lama dong ya. Udah lama, cuma ya itu kan namanya konflik dalam rumah tangga, kerikil-kerikil yang harus kita lalui. Jadi ya kita nikmatin aja. Jadi ada masanya jatuh, bangun gitu kayak lagu ya, Nek. Oh, Christina kali ya. Jadi itu memang ya kita lewatin dan berjalan dengan baik, lancar dan berhasil kita laluin semua. 8 tahun bersama-sama, Sandi yang lo kenal itu adalah Orang yang seperti apa? yang labil. Labil. Yang labil, yang tidak dewasa, Oh, yang tidak cabe-cabean bertanggung dong, jawab. Benar. Tapi ini cowoknya jadi apa terong-terongan ya, Nek? Terong-terongan. Iya, benar. Oh, labil tidak dewasa. Iya. Oke, dan kalau nggak salah kita juga sempat dengar komentarnya Tessa bahwa ya semoga Sandi sekarang bisa lebih mandiri, bisa lebih Iya. menafkahi keluarga. Apakah waktu dalam perjalanan 8 tahun itu ada peristiwa di mana Sandi tidak menafkahi keluarga? Ya banyak lah momen itu. Tapi kan Oh. itu kan semua kembali lagi masa-masa yang
apa ya yang harus kita lalui dalam rumah tangga kita. Cuman Saling yang menutupi satu sama lain. saling menutupi, sangat-sangat menutupi, ya kan, sampai semua orang tidak ada yang tahu. Tapi yang sangat-sangat terbukti sekarang adalah mulai Oktober kemarin, dari ketok palu September, berarti mulai Oktober kan Sandi harus menjalankan kewajibannya untuk memberikan nafkah untuk anak-anak 5 juta per bulan. Cuma 5 juta sih, Bo. 5 juta untuk 2 anak. Untuk 2 anak, ya kan? Anak-anaknya udah gede, sekolahnya di international school. Nah, tapi bayarnya nggak lancar. Bayarnya dipirit-pirit, Mbak. Ya kan? Aduh, kalau nanya, kalau bayar nggak lancar, saya nggak bisa kasih saran. Kalau ke belakang nggak lancar, saya kasih pepaya. Bapak jangan mancing-mancing Bapak lagi. jam berapa sini? Bapak Kok jangan lucu? mancing-mancing. Pertahankan ya, Bu. Thank you. Nih ya, sebagai kado mungkin yang ini akan membantu melancarkan ya. Melancarkan apa ini? Kita punya tamu khusus buat Tessa nih, hadiah kado ya. Kita panggil tamu istimewa kita, Miss Socialita. Mana dia? Miss? Iya. Kan ini ceritanya Baru kali ini gue lihat orang gila bobot tabunan. Tabunan. Itu artinya Buat bakar sampah. tabunan tuh sampah. Iya. Bukan. Asap sampah lah. Kamu kok dandannya begini hari ini, Miss? Jadi hari ini Miss Societa jadi mama koreng. Ini coba lihat. Mama Korea mau ngapain sama Tessa? Oh iya, hari ini biasa Miss Societa kan punya bakat terpendam, meramal. Oh gitu. Meramal. Di Pak, sini saya salut loh, tepuk tangan dulu dong untuk wardrobe-nya luar biasa. untuk apa? Wardrobe-nya dari aksesorisnya itu nemu aja gitu ya. Yang gitu. Kalau dihancur-hancurin dia harus nemuin. Makanya dia total ngasihnya. Udah jangan banyak ngomong lah, males gue. Di sini dong. Kamu bisa meramal. Coba ramalin Tessa Kaunang tamu kita. Biar sah. Kok habis? Ada sini biangkes loh. Tuh kan? Asapnya habis ya, Ada suaranya loh, bunyinya kayak perut lu. Mau meramal apa mau mainan es, Pak? Ayo diramal. Mana tangannya, Bu? Ya elah. Saya nggak jadi deh kasih tangan Anda. Bau jigong tangan. Enggak, habis di dalam habis nyemilin menyan. Bisa beneran. Jangan salah. Gimana dia bisa ramal orang, hidupnya aja brongsek. Gak usah disebutin, Bu Dia ya. aja kerja buat bayar kosan nih, Bapak ngomong orang. Ya jelaskan percintaanku lancar daripada percintaanmu. Makanya jadi janda jangan kos. Kayaknya Tessa ini dia punya keahlian pinter main piano. Weh, Oh iya, kamu pinter main piano? dulu. Emang belajar sekolah dulu, semua anak-anaknya Papa? bokap, iya itu semua dilesin piano dari gue, dari sampai adik-adik gitu. Cuman yang lari ke musik itu adik-adik. Adik-adik. Ke beda jalur. Beda jalur, larinya Terus ke lawan. kok tahu kelihatan dari mana? Tadi nyontek di internet. Ngakunya dari sini, ngakunya dari sini. Emang bisa. Oh iya benar. Terus kayaknya dulu pernah jadi guru private les piano gitu kan? Betul, Bu. Ibu kelihatan dari mana, Bu? Ini Emang kan ada kelas-kelasnya di sini, Bu? ini rumah tetangga saya, Bu. Yang ini warung kopi sebelah kan? Nah, terus Ini ngelamar, Ada Google Map-nya. ngeramal bagaimana sih maksudnya? terus ibu ini dulu umur 3 tahun pernah hilang di pasar baru. Kok tahu ya? Pernah hilang di pasar baru? Oh iya, ada hilang. Oh gitu. Kayaknya keselip sama mas-mas India pas jualan karpet nih kayaknya ya kan? Wah, ini berarti Hebat ya. waktu itu yang jadi pancinya ibu ya? Hah? Oh, kamu pernah hilang di Iya, di pasar toko baru? panci. Oh. Lagi
lihat-lihat, taunya mak gue nggak tahu kemana, mungkin ke toko sebelah, kagak ngajak anaknya. Pas Oh. keluar dan nangis, mama, udah dicariin, nggak ada, akhirnya diselamatin sama satpam. Sampai malam baru ketemunya. Dia hilang, ada yang nyelamatin, lah dia hilang, gak ada yang mau ngakuin. Ya udah, kamu perdalam dulu ilmunya, abis ini kita korek-korek. Kita pengen ramal Tessa masa depannya gimana, calon bener. suaminya kayak apa. Pasca ditinggal oleh lelaki itu Kenapa kayak masa apa? depan dia cerah, Pak? Cerah Oke, banget. diasah dulu ilmunya buat Anda yang ada di rumah. Jangan kemana-mana, tetap di Global TV, tetap di ada-ada aja. Balik lagi di Global TV, kembali lagi di ada-ada aja. Ini lagunya pas nih ya. Pas. Masa lalu biar masa lalu kenapa? Biar aku nggak cemburu. Hatiku jadi cemburu kan? Enggak dong. Nggak perlu, nggak perlu. Masa lalu ya. Sungguh hatiku tidak cemburu. Nah, ini cakep. Kalau yang ini sih udah nggak cemburu, orang dari 2 tahun pernikahan udah ada problem, gimana mau cemburu? Kalau itu masa lalu. Ini kok masa gini mukanya? Coba. Balas. Ini kan masa gini mukanya. Iya. Ini masa gini-gini amat sampai ditinggal suaminya ya. Kan biasa rumah tangga itu setahun lagi anget-angetnya. Ini kan berapa tahun permata? 8 tahun. Ya kan? Lagi anget-angetnya. Ditinggal. Aduh sakitnya tuh semua ini loh. Hati-hati loh, kamu belum nikah loh. Saya 20 hari, siapa tahu kamu cuma 3 hari. Aduh, 3 hari kayak bikin KTP. Coba aku mau tanya sama Miss Shelita, coba diramalkan dong. Kita tinggalkan masa lalunya Tessa. Aku pengen lihat ke depannya. Kira-kira calon suami apa? Pingsan dia. Kamu sih tuh partner aku. Kenapa Ayo, tahu? diramal Tessa ke depannya calon suaminya kayak apa yang dilihat? Berhubung masalah suami masih belum nyampe ilmu saya, Pak. Ini kan belum suami nanti. Ah iya benar, untuk masa depan kan. Iya. Kemudian ini kayaknya lebih tahu, Pak. Kira-kira yang pas itu yang mana? Dia bisa ngeramal masa depan Oh dia. gitu. Iya. Coba dipanggil dong, diundang tamu berikutnya. Coba lihat. Ya habis kapan? Kamu peramal apa anak madrasah sih? Panjang gitu. Ini lucu loh, Patrick ini bener-bener. Lumayan ya. Dari tadi loh, Lumayan bikin ya. ngakak mulu loh. Tuh coba deg-degan. Boleh loh dikasih lagu dong tamu kita. Nah. Iya, ini adalah Ibu Juli Kaunang, mamanya Tessa. Ya mah kalau nggak lama. Iya, nih. Junjungan hatinya. Silakan Oh, duduk. sampai di sini mah tahu jalan. Lagian nggak ada omong-omongan. Tuh. Tiba-tiba datang ke sini. Namanya Memang. juga orang tua ya. Oh iya benar. Sebelum dia lahir kan kita lahir dulu. Oh, Ya wow. iyalah, kalau mama lahir dulu masa Jadi, ngelahirin kalau aku? soal jalan sih. itu nggak usah ditanya lagi ya. Iya, Pasti iya. tahu. Bener-bener. Sorry. Orang gede lagi ngobrol, ngapain lu di sini? Aku pengen tahu mana orang gede, Pak. Nggak boleh. Kamu di belakang. Kamu di belakang mengasah ilmu, oke? Ya udah. Kayak out. Ya Bu, puas banget kayaknya kalau on. Biar gak dikit-dikit masalah nikah ya, Bu. Iya. Tante, kita boleh tahu dong Tante komentar Tante atas apa yang terjadi saat ini dalam kehidupannya Tessa, Tante. Kalau saya lihat Tessa sih fine-fine aja ya. Malah saya boleh katakan kalau Tessa lebih bersinar-sinar gitu ya. Sejak dia I'm free. mengalami badai dan sudah bisa melewati dengan baik. Dan saya melihat Tessa benar-benar free ya. Kehidupannya Yang kita- kembali lagi ya sepertinya, freedom lah ya. Jadi itulah ya yang kita sebagai orang tua selalu berdoa untuk anak-anak mendapatkan damai sejahtera di dalam kehidupan. Oke, damai sejahtera di Ya. dalam kehidupan. Ya. Tadi Tessa cerita ya Tante sama kita di sini bahwa sebetulnya dalam kehidupan rumah tangga 8 tahun perjalanan itu Ya. di perjalanan tahun kedua aja udah ada masalah. Ya. Terus Tessa cerita sering curhat, mendapat kekuatan dari Tante. Kalau kita boleh tahu, waktu itu apa yang jadi nasihat Tante buat Tessa? Ya
Karena begini, setiap langkah manusia itu sudah diatur oleh Tuhan. Jadi ketika Tessa menghadapi hal seperti itu dan dia menyampaikan bukan kepada saya aja ya, kepada papahnya juga kepada adik-adiknya, kami hanya bisa memberikan dia satu solusi, yaitu ayo kita berdoa. Karena yang mengatur segala kehidupan manusia itu adalah Tuhan. Jadi kita kembalikan lagi kepada Tuhan, supaya Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan Tessa. Kalau dengan kekuatan Tessa sendiri, nggak mungkin itu semua bisa selesai. Jadi saya ajak Tessa berdoa bersama-sama di rumah. Kita selalu berdoa bersama-sama dengan Tessa. Kalau Tessa sendiri sebenarnya sumber kekuatan lo, Tess, sampai akhirnya Tuhan. Tuhan udah pasti, karena memang ya itu benar kata nyokap, setiap dalam rumah tangga gue waktu itu, setiap menghadapi masalah, ya masalah sama Sandi itu, mama sama papa selalu sarankan jangan fokus ke Sandi, tapi fokusnya ke Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa merubah Sandi, gitu. Karena kita sebagai sesama manusia tidak bisa merubah seseorang, gitu. Makanya dari itu kenapa bisa bertahan. Ya mungkin masih bisa bertahan kalau kita masih bisa sama-sama berdoa ya sama Sandi, berhubung dia yang membuat perbedaan itu, dia yang membuat tembok itu, membuat penghalang itu, sampai akhirnya kita tidak bisa bersama-sama. Ya udah, akhirnya ada yang namanya perpisahan. Tante, menurut Tante, di mata Tante sosok Sandi itu seperti apa? Ya, dia cakep tuh pertanyaannya. Dia sebetulnya baik, tapi sejauh saya melihat, tanggung jawabnya sama sekali belum ada. Jadi untuk masalah tanggung jawab, Sandi sama sekali tidak ada. Jadi Sandi seorang yang baik, tapi bagi kami baik itu belum tentu benar. Nah, berbicara tentang benar tadi, tidak ada kebenaran di dalam tanggung jawab Sandi sebagai figur seorang ayah. Yang Tante lihat seperti itu. Baik belum tentu benar, ya Tante ya. Belum tentu benar. Banyak orang baik, tapi sedikit orang benar. Betul sekali. Wih, tepuk tangan dong, pada nganga aja semua. Cuman bisa melihat kita dari luar ya, dari dalam kita nggak pernah tahu kondisinya seperti apa. Yang tadi Tessa bilang, orang pasti nanya nih, kok Tessa kayaknya rumah tangganya baik-baik aja, kenapa sekarang baru cerita nih? Baru komen terus, membuka semuanya. Komentar lo terhadap omongan orang itu apa, Tess? Ya, jadi gini, kalau menjawab semua pertanyaan orang, kenapa kok sekarang baru bisa membuka semuanya? Karena memang selama ini saya dan keluarga gitu ya berusaha untuk ya menutupi semuanya demi kebaikan bersama tentunya. Karena kita juga punya, saya nggak mikirin cuman diri gue sendiri, tapi mikirin pasti ya keluarga dan semua orang. Dan itu semua nyangkut ya. Dan akhirnya mengalah untuk diam, gitu ya, diam untuk mengalah. Tapi ternyata mengalah gue diinjak-injak sampai akhirnya dirasa membuat hati nggak tenang juga gitu. Sampai akhirnya mikir, kalau ternyata sampai detik ini gue menjaga komitmen untuk tidak bicara apa yang sebenarnya terjadi dengan Sandi, sementara Sandi sendiri tidak memegang komitmen itu sendiri gitu. Seperti dia yang salah satunya membayar kewajiban kepada anak, kemudian yang mungkin ya semua orang bisa ngelihat juga bagaimana kedepannya. Ini ketok palu baru September, sekarang sudah ada kabar dia mau menikah lagi. Udah gitu caranya yang menurut gue itu yang nggak pantas dan sewajarnya adalah bagaimana cara dia mendekatkan calonnya dengan anak-anaknya. Itu sangat-sangat tidak etis buat kita sekeluarga gitu. Kita juga dengar kabar bahwa ada perjanjian antara Tessa sama Sandi bahwa rumah itu dijadikan milik bersama buat anak-anak. Kemudian ada kabar lagi Sandi udah minta jatahnya ke lo. Udah. Jadi gini, pada dasarnya kan Sandi pengen rumahnya dijual sebagai harta gono gini, supaya dia bisa mendapatkan bagiannya, ya kan? Nah, tapi bagi saya dan anak-anak pengennya jangan dulu, ya mungkin anak-anak ngikut gue ya, jangan dulu karena kita masih membutuhkan tempat tinggal, gitu. Nah, karena kita nggak mau, sampai akhirnya aku tuh mau berinisiatif memberikan dia bagiannya, gitu loh. Nah,
akhirnya dia juga bilang, ya udah kalau memang mau kasih silakan, tapi dia mintanya bukan bagian dia yang 25%, tapi 50% dari sesuai dengan hukum. Jadi yang punyanya anak-anak dia mau pegang dulu gitu. Nah sementara Yang mengasuh anak-anak, yang mengasuh anak-anak gua. Terus saya tuh udah banyak sekali pengalaman sama Sandi, kalau dia ngomong A bisa jadi B. Itu dia orangnya. Jadi Labil bisa seperti yang labil dia bilang bilang ya. dia bilang, bisa ngomong, oke ini duit gue pegang, taunya dihabisin, kan saya nggak bisa minta lagi gitu. Iya ya, Karena 5 juta per bulan aja dipirit, Bu. Oh, 5 juta per bulan aja nggak lancar ya. Iya. Apalagi uang besar gitu ya. Gitulah Mas. Makanya kan jadi kita harus pakai hikmat juga kan untuk melakukan segala sesuatunya gitu. Karena memang yang menurut saya juga Sandi kan sudah gede, cowok, masih kuat, masih bisa bekerja, bahkan dia masih mau nikah lagi kan, berarti ya sudah Ada modal kapital. betul, lebih mandiri aja deh sekarang gitu loh. Oke. Gitu. Lebih mandiri aja deh, terjemahan lebih mandiri deh, lu urus diri lu sendiri, jangan ngerepotin gue Nah, gitu itu dia. ya. Jangan Oke. ngerepotin Nah lagi. kalau yang di rumah mau ngerepotin kita boleh, karena Anda penonton setia kita. Jangan kemana-mana, tetap di ada-ada aja ya. Seru. Kembali lagi di Ada-Ada Aja. Seru. Kali ini saya punya informasi yang sangat-sangat penting buat penggemar film-film Indonesia. Jangan lupa saksikan film 724 di bioskop kesayangan Anda. Kali ini Dian Sastro akan beradu akting dengan Lukman Sardi. Pokoknya filmnya seru banget, jadi jangan lupa nonton. Kalau misalnya ada waktu langsung aja cus, cucok, cus. Ayo, gaya kamu kalau lagi gitu-gitu tuh banyak banget loh yang ngirim foto di di Twitternya ada-ada _ GTV. Karena kita tuh masih menunggu tweet pic teman-teman penonton setia ada-ada aja. Kalau punya teman atau punya saudara atau merasa diri mirip dengan host ada-ada aja, ada Miss Sosialita, Indra Herlambang, Ayu Ting Ting. Satu lagi siapa? Lupa perempuan. Chris Jul ya, Chris Jul atau aku, silahkan kita tunggu tweet pic-nya karena minggu depan yang terpilih akan kita hadirkan di studio. Dan paling banyak yang bilang mirip kamu loh. Kamu tuh banyak banget yang mirip. Pasaran mukanya, pasaran. Ya, nggak apa-apa Bu, itu namanya banyak yang mirip Ibu. Oh iya, Diem lah. Ya, baikan. Itu kan sama. Iya, oh iya. Ibarat tulisan di truk tuh, sesama janda dilarang saling pacaran. Mulutnya Bu. Sesama Tadi janda kan habis makan ini, harusnya manis Bang. Oh iya, itu pedes ya? Bu. Oh iya, Sesama janda dilarang saling mengklason. Salah. Apa dong? Sesama janda dilarang saling nikung. Sama aja. Dikit-dikit nih acara kayak acara topeng monyet lu tau gak? Main tepang timpung. Kita mau tanya dong sama Tessa. Seperti yang tadi kita bahas di awal bahwa dukungan paling besar pasti dari keluarga. Kerja tuh Selama capek ya. badai kehidupan ini hadir di rumah tangga Tessa. Mungkin kita pengen Tessa memanfaatkan kebersamaan kita hari ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan ke nyokap untuk dukungan, untuk encouragement dan support selama ini. Ungkapan terima kasih tepatnya. Ya, pastinya ini saya mengucapkan terima kasih banget buat mama, papa, semua adik-adik, orang di sekitar saya yang selalu support untuk apapun yang saya lakukan. Bahkan sampai masalah perpisahan. Memang mungkin banyak sekali dari orang-orang yang berpikir kok perpisahan, terutama bagi keyakinan kami kok diizinkan gitu ya. Tapi memang ini yang ternyata Tuhan memang benar-benar izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Dan saya yakin semua ini terjadi karena memang ada pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan adanya perpisahan saya dengan Sandi, di situ saya bisa memulai lagi kehidupan baru, anugerah yang lebih baru lagi dari Tuhan. Amin. Amin, tepuk tangan dong. Kalau Tante sendiri, apa yang diharapkan dalam kehidupan Tessa ke depannya, Tante? Ya, Tessa harus lebih hati-hati dalam seandainya itu ada diizinkan Tuhan untuk jodoh Tessa yang akan datang. Pastinya Tessa harus lebih hati-hati dalam harus selektif lah ya. Bukan karena siapa Tessa atau apa, tapi lebih banyak mendengar suara Tuhan supaya tidak salah dalam memutuskan jodoh yang akan datang. Jadi sekali lagi jangan selalu dengan kekuatan
diri sendiri bahwa oh ini jodoh saya, oh ini jodoh saya. Nanti yang ada jadi seperti ini. Iya. Jadi- Makanya sekarang saya koleksi dulu. Oh iya. Nanti ntar kalau udah mungkin 2-3 tahun baru seleksi. Seleksi. Terakhir baru resepsi ya Bu ya. Oh gitu. Iya. Seleksi, resepsi. Oh Iya. gitu. Ini juga nih dasar ya. Kenapa sih? Oh, si tante lagi sibuk ngomongnya, tante udah berkata-kata, dia sibuk bercanda mulu ya tante ya. Emang nih anak tante tuh. Jangan sedih-sedih, hidup Iya, saya iya, makin iya, baik kok. iya, iya. Sekarang Mama nggak usah sedih. Iya. Nah, enggak sedih sekarang. Seandainya Iya. misalnya Sandi lagi nonton, ada yang mau disampaikan? Mungkin Apa ya semoga aja kalau memang Sandi sekarang bisa menjadi orang yang lebih baik, benar-benar jadi orang yang lebih baik. Jangan hanya awalnya saja seperti yang saya tahu bagaimana Sandi gitu. Jangan jadi orang yang labil lagi, bisa jadi semakin dewasa lagi, semakin bertanggung jawab lagi. Dan intinya adalah ingat tanggung jawabmu kepada anak-anak kamu yang sudah dilahirkan dan saat ini mereka sangat butuh perhatiannya juga, uangnya juga. Iya, Iya, itu kewajiban sebagai suami. Kewajibannya. Sebagai ayah untuk Sebagai anak-anak. ayah, bukan Oke. suami ya. Bukan suami. Sebagai ayah. Oke, ya, jangan usah pakai melotot dong, Bu. emosi di Iya, iya. Nah, tenang. Tuan mau ngapain? Sudah kita siapkan pemukul ini karena terakhir kita akan minta Tessa untuk memukul pinyata yang sudah kita siapkan. Anggaplah kehadiran Tessa di Ada-Ada Aja sore hari ini sebagai penanda dimulainya kehidupan Tessa yang baru. Jadi Tessa akan memukul pinyata ini. Pinyata ini isinya permen yang akan kita bagikan kepada semua penonton yang ada di studio. Ini perwakilan masa lalu Tessa. Silahkan dipukul bersama dengan Ayu ya. Masa lalu saya kenapa kuda ya? Masa lalu kuda dan Kenapa kuda berwarna. bukan buaya? Iya. Oh maunya? Buaya. Loh, ini buaya kok kamu aja melihat dia kuda. Oh, iya, iya. Soalnya tertutup cinta kan? Kelihatannya kuda padahal buaya. Nah, Tutup cinta ya bu- matanya. Oh, biar buta ceritanya. Biar buta Cinta ya. itu buta ya. Oke. Iya. Boleh kita iringi tepuk tangan dan buat Anda yang ada di rumah, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Baik dan benar selalu. Besok kita ngobrol lagi. Ada aja. Seru.